capres dan cawapres. Itu. Ini kita cuma mau memberi pandangan, memberi sumbangan pemikiran kepada partai politik atau gabungan politik yang secara konstitusi memang dimungkinkan atau berhak untuk mencalonkan dan mengusulkan nama capres dan cawapres. Jadi gitu. Ada yang pertanyaan? Ya, silakan Mas. Saya dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari yang terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga kan sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Kasman udah diomongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak, gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah
usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Jangan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah yang kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa penjara. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya Apakah kan? ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan ini? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih berlaku. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Uyi, ya kan? Kan kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam politik, peta politik. Nama dan izin. Saya Sardi dari Republik Aktif. Oke. Peta politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, pelko industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diaplikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Steven, Pak Mahfud, dapat tugas RD Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Panel Barus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya adalah jadi contoh. Karena gondrong agak ini susah pakai peci. Masih ya Mas? Ada lagi? Mas tambah dikit Mas. Aduh, ya boleh. Jadi dari sini lagi Mas. Hari ini ada kabar Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di Bogor. Apakah 10 simulasi nama ini sudah disampaikan ke Pak Jokowi untuk dengan Pak Prabowo? Gini loh, kamu ini nanya apa mengkonfirmasi? Ini pertanyaan atau konfirmasi? Ini CNN nih. Begini loh. Oh, saya nggak tahu Pak Prabowo sama Pak
Jokowi bertemu hari ini, saya juga tahunya dari kamu, ya. Kok ada pertemuan itu. Tapi nama-nama ini kok memang kan sekarang ini baru yang mencuat satu doang, capresnya, cawapresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa 2, capres dan cawapres. Begitu. Ini kita cuma mau memberi pandangan, memberi sumbangan pemikiran kepada partai politik atau gabungan politik yang secara konstitusi memang dimungkinkan atau berhak untuk mencalonkan dan mengusulkan nama capres dan cawapres. Jadi gitu. Ada yang pertanyaan? Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan. Kompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah, ya, akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di putaran maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan konfigurasi capres yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan proyeknya juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Udah dong. Sebelum Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu.
Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa presiden. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Ui, ya kan? Kan kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Dalam politik, peta politik. Nama dan izin. Ya. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Peta politik masih dinamis, Tuan. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya, Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame kan. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diaplikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Pak Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PRD Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal Barus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, jadi contoh. Karena gondrong agak ini, susah pakai peci. Makasih ya Mas. Ada lagi? Mas, tambah dikit Mas. Aduh, ya boleh. Jadi dari sini lagi Mas. Hari ini ada kabar Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di Bogor. Apakah 10 simulasi nama ini sudah disampaikan ke Pak
Gini loh, kami ini nanya apa mengkonfirmasi? Ini pertanyaan atau konfirmasi? Ini CNN nih. Begini loh, saya nggak tahu Pak Prabowo sama Pak Jokowi bertemu hari ini. Saya juga tahunya dari kamu, ya. Kok ada pertemuan itu. Tapi nama-nama ini kok memang kan sekarang ini baru yang muncul satu doang capresnya, cawapresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa dua, capres dan cawapres. Gitu. Ini kita cuma mau memberi pandangan, memberi sumbangan pemikiran kepada partai politik atau gabungan politik yang secara konstitusi memang dimungkinkan atau berhak untuk mencalonkan dan mengusulkan nama capres dan cawapres. Jadi gitu. Ada yang pertanyaan? Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan. Kompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan. Nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito yang suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah, ya. Yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait mereka. Terkait mereka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di putaran maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga kan sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalnya komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih.
idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Udah dong. Di kelas udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Silakan Pak dari merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Gini, kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres-cawapres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya apakah kan? ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron umur 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada umur 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Uyi, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam kedua, politik, tetap politik. Nama dan izin. Saya Sardi dari Republik KTP. Oke. Politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. Nah, gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Steven, Pak Mahfud, dapat tugas RT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus itu baru. Iya kan? Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung.
Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Kan sekarang ini baru yang mencuat satu doang, capresnya, cawapresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa dua, capres dan cawapres. Begitu. Ini kita cuma mau memberi pandangan, memberi sumbangan pemikiran kepada partai politik atau gabungan politik yang secara konstitusi memang dimungkinkan atau berhak untuk mencalonkan dan mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut dua nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini dua nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing dua nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan. Kompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan. Nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting.
Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan beliau. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentuhnya bahwa Erlangga juga ingin maju, itu akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalnya komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Ui, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam kedua politik, peta politik. Nama dan itu. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Peta politik masih dinamis tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. Nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin
rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Supaya Bang Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak sih, yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Pak Jokowi coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak terkenal dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Panel harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, jelah jadi contoh. Karena gondrong agak ini susah pakai peci. Makasih ya Mas. Ada lagi? Mas tambah dikit mas. Aduh, ya boleh. Jadi dari sini lagi mas. Hari ini ada kabar Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di Bogor. Apakah 10 simulasi nama ini sudah disampaikan ke Pak Jokowi untuk Gini loh, kami ditanya apa mengkonfirmasi? Ini pertanyaan atau konfirmasi? Ini CNN nih. Begini loh. Oh, saya nggak tahu Pak Prabowo sama Pak Jokowi bertemu hari ini. Saya juga tahunya dari kamu, ya. Kok ada pertemuan itu. Tapi nama-nama ini kok memang mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan. Kompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya kurang menajamkan seperti Vito, dia suka menajamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah, ya
yang akan bertanding, lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Gitu. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga kan sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Gaspol udah diomongin. Memang idealnya itu. Perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Kalau kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Uyi ya kan.
Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam kedua, politik, peta politik. Nama dan itu. Ya. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Peta politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika pastinya projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya, Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya, ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang, apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi sama Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon.
yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, pileg, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Udah dong. Di Kasman udah bisa omongin. Memang idealnya itu, cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak, gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Silakan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia itu. Apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah.
Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Ui, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam kedua, politik, peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Peta politik masih dinamis, Ketua. Iya. Jika pastinya projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan, misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya, Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, pengurusan ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya, ini karena BTS lagi rame lagi. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang, apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diaplikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok Pak Jokowi. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Panel harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, jelas jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres kan capres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, udah dipantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei. Gitu.
kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Yang lain dari mana Mas? Saya ini yang terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di putaran maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil musrah juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden.
Dodo lebih muda lagi, karena ada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun, ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Uyi, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam tua politik, peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Peta politik masih dinamis tua. Iya. Jika saya pastinya proyek tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya, Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, pelko industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang, apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Airlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal Barus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, adalah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, udah diperantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian
bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing dua nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya kurang menajamkan seperti Vito, dia suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah, ya, akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju. Di keterangan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang.
Ya, Apakah ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? enggak lah. Pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu apa? Ui, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Dalam dua politik, peta politik. Nama dan itu. Ya. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Peta politik masih dinamis, Tua. Ya. Jika saya pastinya proyek tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap proyek ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bang saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak sih yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Panel harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, jelah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden,
kemudian Ganjar juga dapat di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar satu jadi wapres, Prabowo juga satu jadi wapres. Apakah ini dua nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke dua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing dua nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa.
Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai Presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai Presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI.
Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai presiden.
Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai Presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai Presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024.
Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai Presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang ini. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ini mengundang isu soal pencalonan Ketua Umum Gerindra tersebut pada pemilu 2024. Ada kabar yang menyebut Prabowo akan bertemu Jokowi untuk meminta restu maju sebagai capres pada pemilu mendatang. Namun, Sufmi Dasko Ahmad tak bisa memastikan apa agenda pertemuan tersebut. Dia hanya menilai pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan pertemuan biasa. Dasko mengatakan Prabowo menemui Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nantinya, mantan Danjen Kopassus itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan RI. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan itu akan membahas dinamika politik yang berkembang saat ini, terutama rencana pencalonan Prabowo sebagai Presiden. Prabowo Subianto kini tercatat sebagai capres dari Partai Gerindra yang sudah didukung PKB di Pilpres 2024. Belakangan, survei Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Prabowo juga mengalahkan Ganjar yang merupakan capres dari PDIP dan juga Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Tak hanya itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin
juga mengklaim Jokowi sudah mendukung Prabowo maju sebagai capres dan boleh berpasangan dengan dia di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober,
juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Gitu. Yang lain? Dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka? Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di putaran maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau di betul-betul melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari studio? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam politik, peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Peta politik masih dinamis Tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Kalau hasilnya ya. Nah gini Mas, ini soal keyakinan ya.
soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bang Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Pak Jokowi coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Airlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang Halus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, adalah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama. Tapi gitu, ada yang Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya dari CNN Indonesia TV. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita dapat baik dari pengusaha maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya tidak berbuat. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajam-najamkan masalah. Ini kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga nggak tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara
Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan beliau. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, di Pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain? Dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka? Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspang udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Jangan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam kedua politik, peta politik. Nama dan itu. Ya.
Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Karena politik masih dinamis, Tuan. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya, Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang mendukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, jelas jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Jadi gitu, ada yang Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres, juga Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu, melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya,
yang akan bertanding, lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial di antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersaing. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan dia. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, di Pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Jangan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Iya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Ui, ya kan?
Kan kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam ketua politik, peta politik. Nama dan izin. Ya. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Karena politik masih dinamis, ketua. Ya. Jika saya pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya, Ya. nah gini mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bang Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, belko industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang, apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Steven, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, dia lah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon.
yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga nggak tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di pernah maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga kan sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Gaspol udah diomongin. Memang idealnya itu. Perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Iya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 lebih presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih
Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Ui, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam kedua, politik, peta politik. Nama dan izin. Ya. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Peta politik masih dinamis, Ketua. Iya. Jika saya pastinya Pak itu tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Kodio ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya, Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang, saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya, ini karena BTS lagi rame kan. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang, apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, jelah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu.
kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya kurang menajamkan seperti Vito yang suka menajam-najamkan masalahnya. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilkada. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di putaran maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau di betul-betul melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu, cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga? Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun masa batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden.
Dodo lebih muda lagi, karena ada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun, ya udah undang-undang itu masih berlaku. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Piyu apa? Ui, iya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam ketua politik, peta politik. Nama dan izin. Ya. Saya Sandi dari Republik KTI. Oke. Peta politik masih dinamis, ketua. Iya. Jika pastinya projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya, Ya. nah gini mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bang Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame lagi. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Airlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, adalah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres kan capres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusala Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas
elektabilitas masing-masing dua nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalahnya. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga nggak tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilkada. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Gitu. Yang lain? Dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka? Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalnya konfigurasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau betul-betul melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin gitu ya kayaknya. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun masa batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah,
Pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Ui ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam politik, peta politik. Nama dan izin. Ya. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Peta politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika saya pastinya projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diaplikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Pak Jokowi coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Steven, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, biar jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan kita, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres, juga
apakah ini dua nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke dua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing dua nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya kurang menajamkan seperti Vito, dia suka menajam-najamkan masalahnya. Jadi kita artinya bertanding lah, ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bertanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan dia pengen dapat suara yang banyak di pilpres, pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Yang lain? Dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka? Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, jadi akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga kan sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar. Dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Gaspol udah diomongin. Memang idealnya itu. Perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Kalau kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus.
Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya Apakah kan? ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah. Pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Uyi ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam dua politik, tetap politik. Nama dan itu. Ya. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Politik masih dinamis, Pak. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak sih, yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame kan. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal Barus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan
Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Itu kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan. Kompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilkada. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, di pernah maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan konfigurasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Kenyataannya agak sulit ya sudah gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Jangan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan.
Nah yang kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres-cawapres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun masa batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Iya kan? ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu apa? Ui, iya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Dalam kedua politik, peta politik. Nama dan itu. Ya. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Peta politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika pastinya projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang mendukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bang Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Pak Jokowi coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, jelas dia jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres kan capres. Saya pikir itu ada yang Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusala Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas.
Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito yang suka menajam-najamkan masalahnya. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial di antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan DPP. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, di Pileg, Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, itu betul-betul melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin ya kayaknya. Di Gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo?
Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun masa batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Gitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu Ui, ya kan? Kan kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Dalam kedua politik, peta politik. Nama dan itu. Ya. Saya Saldi dari Republik Aktif. Oke. Peta politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika pastinya projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya, Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus tuh baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, biar jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres kan capres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik.
Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajam-najamkan masalahnya. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga nggak tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan pilpres dapat suara yang banyak di pilpres, pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di pernah maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Pro juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin gitu ya kayaknya. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk.
Silakan. Genan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, yang kedua kan Pak, sekarang kan batas usia cawapres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya ada kan? perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu Ui, iya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam ketua politik, peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Karena politik masih dinamis, Ketua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame kan. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya adalah jadi contoh karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan
Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, tadi ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju. Di pernah maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga kan sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan di yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu kayaknya. Di Gaspol udah diomongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah
usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Gini, kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia itu. Apakah disetujui sama MK? Apakah itu Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya ada kan? perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Uyi, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam kedua, politik, tetap politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Karena politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. Nah, gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas RT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal Barus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, dia lah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres kan capres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat hari ini 25 Mei 2023 siang.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kostrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres, juga Udah dipantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu, melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan. Kompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan. Berarti kesannya kurang menajamkan seperti Vito, dia itu suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah, ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di kemenangan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalnya konfigurasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, DPP Projo melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Kasman udah bisa omongin. Memang idealnya itu.
Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, kedua kan Pak, sekarang kan batas usia cawapres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan ini Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Uyi, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam tua politik, peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Peta politik masih dinamis tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya Ya. Nah, gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang. Diaplikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya adalah biar jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kostrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito, dia suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilek. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju. Di pernah maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil musrah juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, betul-betul melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya.
Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di kelas pun udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh kenyataannya agak sulit ya sudah. Gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya Apakah kan? ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah. Pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Gitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Ui ya kan. Kan kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Salam kedua politik tetap politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Politik masih dinamis Tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. Nah, gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Litbang Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang. Diaplikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, jadi contoh. Karena gondrong agak ini, mengusulkan nama capres kan capres. Saya pikir itu ada yang
Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres, juga udah dipantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu, melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial di antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilkada. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan konfigurasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau betul-betul
siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Gini, idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin gitu ya kayaknya. Di gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, kedua kan Pak, sekarang kan batas usia cawapres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah. Pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu Ui ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Peta politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan, misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya Ya. Nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik ya. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang, saya nggak mau berandai-andai soal itu. Karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang Mbak berkenan dari nama-nama ini?
Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus itu baru. Iya kan, atau Pak Vito ya aja lah, biar jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan kita, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya tidak terbuat. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan. Kompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilkada. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di Sumatera maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh
musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan kedua komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuma perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Jangan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Gini, kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Itu apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Iya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Ui ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Salam kedua, politik tetap politik. Nama dan itu. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Politik masih dinamis Tua. Ya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya Ya. Nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya %. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, belko industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame kan. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama.
Seven, Pak Mahfud dapat tugas PRT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang nggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandan Barus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, dia lah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kostrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres, juga Udah dipantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan. Berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan. Nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari yang terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di pernah maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai.
Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalnya komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau itu betul-betul melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Gini, idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia cawapres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Ui ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam dua politik, peta politik. Nama dan itu. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Peta politik masih dinamis tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. Nah, gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak sih yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame tadi. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang. Ya aplikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan?
terus diamplifikasi Bapak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal Barus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya adalah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kostrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan. Kompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan. Nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Ini kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding di dua-duanya. Tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilek. Dan itu normal, namanya partai politik kan dia pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pilek maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan
metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan, dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalnya di komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di kelas pun udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia cawapres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya Apakah kan? ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah. Pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Uyi ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Politik tetap politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Politik masih dinamis Tuan. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. nah, gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang mendukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Litbang Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang.
yang dikasih oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi sama Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya adalah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Ini kita artinya bertanding lah ya, akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga nggak tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilkada. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain dari mana Mas? Ini yang terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, tadi ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentimen bahwa Erlangga juga ingin maju
itu pernah maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil musrah juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan, dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan konfigurasi capres yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Udah dong. Di kelas pun udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh kenyataannya agak sulit ya sudah gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Gimana Pak dari Merdeka.com Pak? Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron umur 37 loh hidup di sini. Trudeau lebih muda lagi. Kanada umur 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Politik, peta politik. Nama dan itu. Saya Saldi dari Republika TV. Oke. Peta politik masih dinamis Tua. Iya. Jika pastinya Projo tidak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya Ya. Nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bang saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu
itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Airlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Steven, Pak Mahfud, dapat tugas RT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial di antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Gitu. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan,
Satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, pernah maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan, dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau di Projo melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin gitu ya kayaknya. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuman kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun masa batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Piyu ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam kedua politik, tetap politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik TV. Oke. Politik masih dinamis, Pak. Iya. Jika saya pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya Ya. Nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bang Kompas saya 70 ya %. Oh, maksudnya dari 10 ini pengurusan ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, pelko industri ya. Ada yang namanya frekuensi,
Ada yang nama ini karena BTS lagi rame kan. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi sama Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, biar jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito dia tuh suka menajam-najamkan masalah. Ini kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan dia. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, di Pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024.
Gitu. Yang lain dari mana Mas? Saya ini yang terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan, dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalnya komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Jangan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Ui, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Politik, peta politik. Nama dan itu. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Peta politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Kalau hasilnya ya. Nah, gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Kompas saya 70 ya %. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan
Maunya Pak Jokowi, enggak sih yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, pelko industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya jelas, dia jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding di dua-duanya. Tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan beliau.
normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, Pileg, sorry maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari Rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di pernah maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan, dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau di betul-betul itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin gitu ya kayaknya. Di Gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuman kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun masa batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 lebih dari sini. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Piyu iya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam kedua peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik Aktif. Oke. Peta politik masih dinamis tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya Ya. Nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi.
gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini urusan ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak sih, yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Pak Jokowi coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas dari Kominfo, Pak Sandi. Apa yang nggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, biar jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres kan capres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga nggak tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober,
juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan dia. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, di Pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Gitu. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalnya di konfigurasi capres yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau DPP Projo melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin gitu ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Jangan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun masa batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Salam kedua politik tetap politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republika TV. Oke. Tetap politik masih dinamis tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Kalau Kalau hasilnya ya nah gini Mas, ini soal keyakinan ya.
soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak sih, yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Steven, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, adalah dia jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres kan capres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu, melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajamkan masalahnya. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu.
Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan PDIP. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, di Pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Gitu. Yang lain? Dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka? Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan konfigurasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, dari betul-betul itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin gitu ya kayaknya. Di Gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Gimana Pak dari Merdeka.com Pak? Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui oleh MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Iya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Uyi, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam kedua peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik Aktif. Oke. Peta politik masih dinamis Ketua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya
bukan yang diharapkan Bapak. Sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya, Ya, nah gini mas, ini soal keyakinan ya, soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang mendukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang Halus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, dia lah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya dari CNN Indonesia TV Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei ya. Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun
untuk Sandi. Di dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan dia. Dan itu normal, namanya partai politik kan biar pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, Pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musra juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musra juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Gaspol udah diomongin. Memang idealnya itu. Perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak, gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Mungkin Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia itu. Apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Iya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Ui ya kan. Kan kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam kedua politik, peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republika TV. Oke.
politik masih dinamis, Pak. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya, Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang, saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bang Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya, ini karena BTS lagi rame kan. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang, apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diaplikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Steven, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Panel harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, dia lah jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres, dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu, melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei. Itu kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajamkan masalah ini. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga nggak
tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan beliau. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, di Pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain? Dari mana, Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka? Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di kemenangan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Jadi betul-betul melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin gitu ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu, cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak, gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo. Apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar ya kan. Kan kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain?
Gitu ya? Ya, silakan. Politik, peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Peta politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika pastinya projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya Ya. Nah, gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, pengurusan ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Airlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Steven, Pak Mahfud, dapat tugas RT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya, jelas dia jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres kan capres. Tapi kan itu ada yang Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya apa
kurang menajamkan seperti Vito yang suka menajam-najamkan masalahnya. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan beliau. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, di Pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain? Dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka? Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di putaran maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil musrah juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga kan sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan, dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan komunikasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau di itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin gitu ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra, mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui oleh MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja
umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Ui, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam kedua, peta politik. Nama dan itu. Ya. Saya Sandi dari Republik Aktif. Oke. Peta politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya, Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang mendukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Pak Jokowi coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya jelas, jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres kan capres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusala Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei. Gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama.
Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajamkan masalahnya. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilkada. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau misalkan konfigurasi capres yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau di betul itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar Prabowo Ganjar. Idealnya. Cuman kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin ya tuh ya kayaknya. Di Gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak, masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Kalau kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Jangan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuman kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Itu apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Iya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun.
Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Piyu apa? Ui, ya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam ketua politik, peta politik. Nama dan izin. Saya Saldi dari Republik KTP. Oke. Peta politik masih dinamis, ketua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya %. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, biar jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres kan capres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta.
yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei, gitu. Kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, berarti kesannya kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajamkan masalahnya. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan beliau. Dan itu normal, namanya partai politik kan, biar pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, di Pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Gitu. Yang lain? Dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka? Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, jadi akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Gini, idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Udah dong. Di Gaspol udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak, gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Mungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi tidak memungkinkan. Nah, kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Iya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya
Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Ui ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam politik, peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Peta politik masih dinamis, Tua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengerucutan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengerucutan. Kalau hasilnya Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya %. Oh, maksudnya dari 10 ini pengurusan ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, pelko industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diaplikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang Halus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya adalah biar jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini 25 Mei 2023 siang. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengan Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nantinya mantan Kongstrat itu akan melaporkan program-program yang telah dilakukan di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI. Wakil Ketua DPR RI itu memastikan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi itu dipastikan tak membicarakan soal politik. Sebaliknya, pembicaraan yang dilakukan hanya seputar Presiden terhadap menterinya. Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan kita, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres.
apakah ini dua nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke dua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing dua nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari Musra maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya tidak terbuat. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalahnya. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Ya, saat ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat gitu ya, muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di Sumatera maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Kalau di betul-betul itu melihatnya siapa yang akan ngalah dengan siapa gitu. Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Gaspol udah diomongin. Memang idealnya itu, cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak, gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuman kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Kemungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Gini, kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia itu. Apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus.
Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu Pak? Enggak lah. Pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada. 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu apa? Ui, ya kan? Kan kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya, silakan. Salam ketua politik, peta politik. Nama dan izin. Ya. Saya Sandi dari Republik KTP. Oke. Peta politik masih dinamis, ketua. Ya. Jika pastinya projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap projo ke depan dengan pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. nah gini mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik itu. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang, saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini, urusan ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame kan. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Steven, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Panel harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya jelah, jadi contoh. Karena gondrong agak ini mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu ada yang. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusala Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Prabowo yang bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Dan inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Presiden